Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diizinkannya untuk duduk di sebuah majelis ilmu, yang mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu adalah orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya dan kemuliaannya di sisi Allah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mudah-mudahan majelis ini bisa menambah iman, memperkokoh iman dan keyakinan kita, serta bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang dengannya kita bisa semakin bersemangat dan semakin sempurna dalam melaksanakan agama kita. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang senantiasa bersemangat untuk berada di atas sunnahnya. Yakinlah bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqamahnya kita di atas syariat Islam akan membuat kita istiqamah ketika kita melewati sirat, melewati jembatan di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada maghrib ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan sebuah tema Maqasid Al-Qur'anil Karim. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membahas terkait dengan apa hal-hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Yang pertama dulu yang sudah kita sampaikan adalah tilawah, adalah membaca. Bagaimana hidup kita, keseharian kita selalu dihiasi dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai ada hari di mana kita tidak membaca ayat-ayat Allah. Kita harus merasa rugi kalau seandainya ada hari kita lewatkan di mana lisan kita tidak membaca ayat-ayat Allah. Betapa besarnya kemuliaan dan pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan kita sudah sampaikan hadis-hadisnya pada pertemuan yang sebelumnya, bahwa satu huruf dari Al-Quran yang kita baca saja itu bisa mendapatkan 10 kebaikan. Sekarang pertanyaannya adalah, dan ini yang sebagai lanjutan dari kajian kita, bacaan seperti apa yang diperlukan dari kita terhadap Al-Quranul Karim? Bacaan yang bagaimana? Oleh karena itu kita diajarkan oleh para ulama kita agar membaca Al-Quranul Karim tidak hanya sekedar membaca. Padahal membacanya itu saja, itu sudah sebagai sebuah kebaikan. Begitulah mulianya Al-Quran. Paham kita, tidak paham kita, yang penting kita baca. Kita baca itu saja, itu sudah sebagai sebuah perbuatan amal soleh yang dinilai baik dan besar pahalanya di sisi Allah. Tetapi sebagai orang yang beriman, tidak hanya mencukupkan diri sampai di situ saja.
Kita harus ikutkan pembacaan kita itu dengan hal-hal yang lain. Ini yang akan kita coba sampaikan insya Allah, apa yang dikatakan di dalam buku ini. Bahkan itu dimasukkan ke dalam adabut tilawatil batinah, dijadikan sebagai adab-adab secara batin di dalam kita membaca Al-Quranul Karim. Jadi tidak hanya sekedar lisan yang berucap. Apa itu? Yang pertama adalah pembacaan yang harus diikutkan dengan at-tadabbur. Baca, tapi tidak cukup sampai di situ. Kita ikutkan pembacaan kita itu dengan apa yang biasa disebut dengan at-tadabbur. Tadabbur, kan kita sering mendengar kata-kata tadabbur. Ada tadabbur alam, ada tadabbur ayat Al-Quran. Apa makna dari tadabbur alam? Kita mencoba untuk belajar dari alam, membaca keadaan, lalu pembacaan itu akan berhasil, akan berbuah nanti kepada peningkatan iman kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada air hujan yang turun dari langit, kita tadabbur, siapa yang menurunkan air hujan itu? Betapa besar rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui air hujan. Dan ternyata kalau seandainya hujan tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habislah kehidupan kita ini. Karena hidup kita ini justru adalah sumbernya adalah dari air. Ayat yang bilang seperti itu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu menjadi hidup dengan air. Dulu lama hujan tak turun, kering kebun-kebun mereka. Kambing-kambing mereka ada yang mati. Ternak-ternak mereka tak bisa hidup karena air sudah lama tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti air yang menurunkannya adalah Allah. Ketika itulah ada sahabat yang bilang kepada Rasul berkhutbah waktu itu. Bilang, ya Rasulullah, sudah lama hujan tidak turun. Coba doakan, tolong doakan agar hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disampaikannya ketika Nabi berkhutbah. Nah, oleh karena itu larangan berbicara dalam khutbah itu adalah larangan berbicara sesama makmum, sesama jemaah. Tapi jemaah dengan khatib boleh, karena Nabi sedang berkhutbah waktu itu. Tapi jangan jadikan pula kesempatan bertanya jawab pula saat khutbah. Kayak kajian majelis taklim kan tanya, Pak Ustaz, enggak, bukan itu maksudnya. Yang saya ingin katakan kan ada larangan mengatakan uskut saja, mengatakan diam saja kepada orang lain, itu bisa Jumatnya menjadi lagha. Itu perbincangan kalau seandainya sesama makmum. Tapi kalau khatib dengan jemaahnya boleh. Pernah juga sekali ada namanya Sulaik Al-Ghatafani masuk masjid, Nabi berkhutbah, langsung dia duduk. Nabi malah yang bertanya ke dia, ya Sulaik, kamu sudah sholat belum 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Sholat dulu 2 rakaat kata Rasul. Padahal Nabi sedang berkhutbah. Berarti boleh. Balik kepada yang tadi itu, didoakanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, minta hujan diturunkan, belum selesai doa hujan sudah turun. Nah, maka kata tadabbur, bagaimana kita mencoba untuk menganalisa sesuatu yang membuat hati dan iman kita bertambah. Nah, oleh karena itu tadabbur ayat itu juga perlu ada dan harus kita lakukan di saat kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sahabat-sahabat dulu selalu melakukan tadabbur ayat itu.
Bahkan ketika mereka mentadabburi sebuah ayat, tak jarang ayat itu mereka ulang-ulang saat dia membaca Al-Quran. Ada ayat-ayat yang membuat hatinya tersentuh, diulang-ulangnya, karena dia begitu nikmat di saat dia membaca ayat itu. Karena tadabbur itu akan berujung pada penguatan iman dan hati kita, yang di dalam hati kita itu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat Al-Quran dikatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbarunal Qur'an, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka sudah terkunci? Berarti tadabbur hubungannya dengan hati. Itu nanti akan membedakan antara tadabbur dengan tafakkur. Kalau tafakkur ya sekedar untuk memahami, memikirkan apa yang ada pada ayat. Tetapi kalau tadabbur Al-Quran itu sebenarnya lebih jauh juga maknanya daripada tafsir. Kalau tafsir itu kan mencoba untuk menggali sedalam-dalamnya apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Bisa hukum, bisa persoalan iman, bisa persoalan sejarah, atau persoalan bahasa. Lalu ditafsirkanlah ayat-ayat Al-Quran itu dengan beberapa model kan. Ada yang namanya tafsir fikih, ada yang tafsir akidah, ada yang tafsir sejarah. Tapi kalau tadabbur, maka dikatakan di sini tadabbur itu tidak sekadar tasarruful qalbi awil akli bin nazari fid dalil, tetapi yang tadabbur itu tasarrufuhu bin nazari fil awaqib. Tasarrufun nazar, mencoba untuk bersikap menganalisa ayat-ayat Al-Quran yang akan berujung pada sesuatu. Ujungnya ini yang buah dari tadabbur. Apa ujungnya? Penguatan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin takut kita kepada Allah ketika kita membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka dan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bersemangat kita untuk beribadah kepada Allah ketika kita membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada janji-janji surga. Itu yang tadabbur. Jadi tidak sekedar lewat aja ayat itu. Walaupun tadi kita katakan lewat ayat di lidah kita baca itu sudah baik. Tapi sebagai orang beriman tidak hanya cukup seperti itu. Kita kokohkan keyakinan kita dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Akan ada banyak ungkapan-ungkapan para ulama yang terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi kita katakan sebagai yang diistilahkan dengan tadabbur. Apa contohnya? Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' al-Ilmi wal Bayan dari Ali Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa katanya? Ala la khaira fi ibadatin laisa fiha tafaqquh. Tidak ada kebaikan pada sebuah ibadah kalau di dalamnya tidak ada fikihnya. Jadi ibadah aja, berbuat tapi tidak ada tafaqquhnya. Enggak ngerti dia dengan apa yang dia lakukan. Wala fi ilmin laisa fihi tafahum, dan juga tidak ada artinya sebuah ilmu kalau seandainya tidak ada padanya tafahum. Tafahum itu paham, pemahaman. Lalu wala fi qiraatin laisa fiha tadabbur, dan juga pada bacaan, pada qiraah yang padanya tidak ada tadabbur. Artinya tadabbur itu menjadi sebuah kata kunci ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita ambil contoh umpamanya ayat yang biasa kita dengar, umpamanya alhaakumut takatsur.
alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum, alha itu kalian itu telah dilalaikan oleh takatsur, oleh memperbanyak harta. Sampai kapan kelalaian itu akan ada? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk kubur. Coba tadabburi ayat itu baik-baik. Berapa banyak orang yang habis waktunya mencari uang tapi lupa sholat. Berapa banyak orang habis waktu mencari uang lalu uang sudah dapat tapi lupa bayar zakatnya. Alhaakumut takatsur. Kalian sudah dilalaikan oleh hal-hal yang seperti itu. Takatsur. Katsir itu artinya banyak. Jadi banyak menumpuk harta. Ini bukan berarti melarang kita untuk mencari harta. Yang dilarang itu adalah ketika menumpuk-numpuk harta atau mencari harta, tetapi kita dilalaikan olehnya. Maka persoalannya bukan pada menumpuk hartanya, tapi pada melalaikan agama gara-gara mencari harta. Kapan akan berhenti itu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai nanti kalian zurtum zara ya zuru ziarah. Ziarah itu apa artinya? Berkunjung ke dalam kubur. Berarti masuk kubur. Ada orang Badui dulu pada masa Rasul, ketika ia mendengarkan ayat hatta zurtumul maqabir, kan orang Badui itu orang yang bahasa Arabnya sangat dalam kan? Pemahaman bahasanya itu sangat kuat. Apa yang ada dalam hati dia? Pasti akan ada hari berbangkit. Pasti akan tidak selamanya kita dalam kubur. Kenapa? Karena Allah menyebut dengan ziarah. Kita ziarah lama-lama. Kita maunya berkunjung ke rumah sahabat kita. Selamanya kita di rumah sahabat itu? Enggak, sebentar aja. Pasti kita akan pulang dan kita kembali ke tempat yang lain. Maka ketika Allah mengatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kubur. Zurtum itu berarti kalian masuk kubur. Maka dia pahami, berarti alam kubur itu bukanlah alam yang selama-lamanya. Pasti akan ada hari berbangkit. Dari kata itu saja dia bisa menyimpulkan bahwa berbangkit itu adalah sebuah kepastian. Hari nanti di mana kita dikeluarkan dari alam kubur. Yaumul khuruj. Hari di mana kita keluar, dan yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Nah, dua ayat ini saja kalau kita ulang-ulang ini bisa mendatangkan kesadaran dalam kehidupan kita. Saat kita lalai dalam mengerjakan tugas-tugas kita kepada Allah, sholatkah, apakah namanya, ingat, sampai kapan saya melalaikan ini? Apakah kerja ini akan melalaikan saya daripada mengerjakan perintah Allah, untuk sholat, mengingat Allah? Tentu tidak. Yang begitu-begitu itu namanya tadabbur. Jadi mencoba untuk memahami isi kandungan Al-Quranul Karim yang akan berujung kepada penguatan iman dan penguatan hati kita, sehingga dengannya kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita coba ambil umpamanya ayat yang lain, wailul likulli humazatil lumazah, neraka waillah, celakalah bagi siapa? Bagi orang yang mengumpat dan mencela. Berapa kali celaan itu keluar dari mulut kita? Saat makan, menikmati apa yang dimasak oleh istri, kadang-kadang tidak enak seperti yang sebelumnya, kadang bisa mencela. Keluar kata-kata yang kadang-kadang tidak baik. Dan tidak hanya pada itu saja, mencela dalam kehidupan dunia kita ini banyak sekali.
Maka kalau kita lanjutkan ayat tadi itu, allazi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta lalu menghitung-hitung. Mengumpulkan harta lalu menghitung-hitung. Dapat sedikit hitung lagi, nanti dapat lagi hitung lagi. Dan berapa jumlahnya? Berapa tambahannya? Kalau kita tengok umpamanya tukang parkir umpamanya. Ini bukan merendahkan tukang parkir, tapi contoh untuk menghitung-hitung harta. Dapat satu, sebentar-sebentar ketika belum ada kendaraan yang bergerak, hitung lagi. Sebentar-sebentar nanti hitung lagi. Itu jama'a malan, mengumpulkan harta, wa'addad. Sebagai seorang pedagang, pengusaha, mulai dari pagi berdagang, sore nanti akan dihitung. Ketika akan tutup warungnya, pasti dihitung dulu berapa kira-kira pendapatan hari ini. Adada itu ta'did, menghitung-hitung. Dan dalam bentuk banyak lagi. Adada itu kalau dalam ilmu sharaf itu litad'if. Litad'if itu berulang-ulang, litaksir, menunjukkan banyak. Berarti sering mengulang-ulang hitungan itu. Padahal udah tahu dari jumlahnya tuh, tapi dihitung lagi. Nambah sedikit dihitung lagi. Itu wajar. Tapi apakah dengan menghitung-hitung itu tidak membuat kita menjadi ingat kepada siapa yang memberi? Kalau tadabbur ayat, maka berujung pada tidak sekedar menghitung uang, tetapi mensyukuri siapa yang memberi uang. Tidak sekedar menghitung berapa jumlahnya, tapi juga memikirkan dari jumlah yang ada ini berapa yang akan saya berikan untuk orang lain, berapa yang akan dimanfaatkan oleh orang lain, ada berapa milik orang lain yang ada pada harta saya ini. Itu yang namanya tadabbur. Jadi mungkin dia tidak sedang menafsirkan ayat, karena kalau menafsirkan ayat itu kan ada ulamanya. Tidak semua orang bisa menafsirkan ayat. Karena tafsir itu sebuah ilmu di mana ada ada metode-metode yang kalau kita tidak punya, kita tidak berhak menafsirkan ayat. Tapi tadabbur kita diminta semuanya. Tadabbur bukan hanya kerja para ulama. Tadabbur itu semua kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Al-Qur'an, kita mesti mentadabburi isi dari apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ya kan? Kulu min thayyibati halalan thayyibah. Makanlah dari apa ayatnya itu? Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang halal lagi yang baik. Makanlah dari yang halal yang baik saja, halal lalu baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika Allah bicara makanlah yang halal saja dan yang baik saja, lalu Allah katakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Itu menandakan bahwa semua yang tidak dihalalkan Allah lalu kita makan juga, berarti kita sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Diikutkan oleh Allah kan? Berarti yang jalan Allah, yang jalan Rasul, ketika kita mengambil hak kita secara halal, kita memakan apa yang halal lagi baik. Kalau kita tahu itu tidak halal, jangan dimakan. Kalau dimakan juga, berarti kita sedang mengikuti langkahnya syaitan.
Kalau mengikuti langkah syaitan, padahal syaitan itu adalah innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Sebenarnya untuk meyakini atau mengakui bahwa syaitan itu musuh yang nyata itu mudah. Semua kita tahu. Yang sulit itu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sebagai musuh. Maka kan ada ayat kan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh, fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah ia benar-benar sebagai musuh. Kenapa Allah tekankan lagi jadikan benar-benar musuh? Padahal kita sudah tahu bahwa dia adalah musuh kita. Dan itu menggambarkan bahwa terkadang membuktikan dalam kehidupan ini bahwa kita memusuhi setan itu sulit dan perlu upaya. Kita berkoar-koar bilang dia musuh kita, tapi kita bersahabat sama setan. Maka dikatakan Allah fattakhidhuhu aduwa. Nah, meskipun dalam kehidupan kita ini kita tidak hanya tergelincir oleh setan, karena setan itu bagi orang-orang beriman itu dhaif, adalah lemah. Maka dia akan kalah oleh iman kita. Tapi ada yang lain sebenarnya selain daripada syaitan. Apa itu? Nafsu. Hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita perturunkan, maka kita akan terjerumus kepada kesalahan-kesalahan. Kan ada hadis kalau masuk Ramadan diikatlah syaitan-syaitan itu. Tapi kok ada juga kemungkaran-kemungkaran hawa nafsu. Dia mengikuti keinginan hawa nafsunya. Baik, ikhwati fillah. Apa kata Ibnu Abbas? Beliau ingin menggambarkan kepada kita betapa tingginya nilai tadabbur yang kita lakukan. Kata beliau, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li an aqra'a idza zulzilatil ardu wal qari'a atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Baqarah wa Ali Imran tahdziran. Saya membaca iza zulzilatil ardu zilzalaha dengan al-qari'ah atadabbaruhuma. Lalu saya mentadabburi apa yang ada di dalam surat itu, dua surat tadi. Ahabbu ilayya, itu jauh lebih saya sukai min an aqra al-Baqarah wa Ali Imran tahdziran, ketimbang saya membaca Al-Baqarah dan Ali Imran tahdziran. Hanya bacaan lewat begitu saja tanpa ditadabburi. Al-Baqarah sama Ali Imran itu banyak sekali itu ayatnya itu. Itu surat yang sab'ut tiwal. Kan ada 7 surat yang panjang itu as-sab'ut tiwal. Itu Al-Baqarah dan Ali Imran di antaranya. Tentu saja dari segi pahala huruf itu akan lebih banyak. Karena ayatnya panjang, suratnya panjang. Tapi kata beliau, itu tidak lebih saya sukai. Yang lebih saya sukai adalah meskipun yang saya baca adalah Al-Qari'ah, yang saya baca adalah Iza zulzilatil ardu zilzalaha atadabbaruhuma. Tapi saya ikutkan dengan tadabbur. Ini Ibnu Abbas sedang menggambarkan kepada kita betapa fungsi tadabbur itu sangat penting dalam kehidupan kita dan lebih baik untuk kita kerjakan pada saat kita membaca ayat-ayat Allah sehingga isinya masuk ke dalam hati kita dan bisa menambah kekuatan iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ada banyak ungkapan-ungkapan para ulama tentu saja dalam persoalan ini, tapi setidaknya apa yang tadi kita sampaikan itu membuat kita bersemangat untuk mentadabburi Al-Qur'anul Karim atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita coba pahami baik-baik. Ada satu lagi ini dari Ibnu Mas'ud.
Ketika dia sampai pada ayat dalam surat Taha, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Diulang-ulangnya kata-kata itu terus. Rabbi zidni ilma. Ya Rabb, wahai Rabbku, zidni ilma. Tambahlah ilmuku. Tambahlah bagiku ilmu. Ternyata memang kalau kita lihat doa-doa Nabi, dari kesemua doa Nabi, Nabi tak pernah meminta tambah sesuatu dari Allah kecuali ilmu. Tidak ada Rasul bilang, ya Allah tambah harta saya. Tidak ada. Bahkan ketika ditawarkan harta malah Nabi menolak kan. Tapi satu-satunya yang didoakan agar ditambah oleh Allah untuk dia, itu ada pada ilmu. Dan disebut itu di dalam doa itu di dalam surat Rabbi zidni ilma. Diulang-ulanglah oleh Ibnu Mas'ud ayat tersebut. Itu menggambarkan kalau diulang-ulangnya dia sedang mentadabburi. Dia sedang mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab itu sempat sakit berhari-hari karena membaca dan mentadabburi ayat Allah yang berhubungan dengan azab dan nerakanya Allah. Inna azaba rabbika lawaqi'. Dalam surat At-Tur. Inna azaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti. Sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti. Diulang-ulang terus oleh beliau, menangis dia, menetes air matanya. Itu Umar itu orang yang sudah dijamin masuk surga. Ketika membaca ayat inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu itu pasti. Tidak ada yang bisa menolak. Sampai sakit dia tidak keluar dari rumahnya berhari-hari, sakit karena memikirkan ayat itu. Padahal dia adalah orang yang dijamin masuk surga. Nah, ikhwati fillah, begitulah tadabbur itu. Jadi tadabbur itu harus ada awakibnya, harus ada ujungnya, berujung kepada penguatan iman, penguatan hati, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adab tilawah itu selain sekedar bertadabbur, itu adalah al-khusyu' wal buka inda tilawatil Quran. Jadi tadabbur itu bisa menyebabkan kita menangis pada saat membaca Al-Qur'anul Karim. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, apa hukumnya kalau ada imam membaca ayat lalu menangis dia saat membaca ayat itu? Bolehkah? Ini bukan persoalan bolehnya. Kalau bolehnya ya siapa yang melarang? Karena bisa saja dia menangis dikarenakan oleh hatinya yang memahami ayat, mentadabburi ayat saat lidahnya berucap. Itu kalau kita, mungkin semua kita pernah mendengarkan atau pernah sholat di belakang imam yang seperti itu, yang kadang-kadang juga membuat kita menjadi lebih, tadinya malah pikiran kita entah kemana-mana, tapi ketika itu terjadi mungkin membuat kita sadar imam tadi sedang baca apa. Mungkin terbawa hati kita untuk ikut mentadabburinya. Maka tidak ada masalah. Bahkan justru dibolehkan. Mau ayat neraka, mau ayat surga. Karena ada pula yang bertanya, boleh tidak kalau membaca ayat-ayat surga kita tersenyum? Kalau ayat neraka nangis tadi kan? Kalau ayat surga tersenyum. Atas dasar apa kita tersenyum? Yakinkah kita bahwa kita mendapatkan surga itu? Kita berharap harus. Tapi dulu
para sahabat juga pada saat membaca ayat-ayat surga kadang lebih kencang nangisnya. Kenapa demikian? Jangan-jangan dia tidak kebagian nikmat-nikmat surga. Oleh karena itu tak mesti kita tersenyum. Tapi kalau kita menangis membaca ayat Al-Quran, itu mudah-mudahan sebagai bentuk tadabbur kita terhadap apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sehingga membuat hati kita menjadi lunak, hati kita menjadi lembut. Dan karena dia adalah kalam Allah, kan? Dia bukan kalamul bashar, bukan perkataan manusia. Dia adalah perkataan Allah yang pasti berbeda dengan perkataan manusia. Maka tilawah kita diikutkan dengan khusyuk, kemudian dibolehkan juga untuk al-buka'u inda tilawatil Quran. Ada dalam catatan sejarah para ulama dahulu, ketika mereka membaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ini dulu dibaca oleh seseorang yang awalnya dia adalah seorang pencuri. Saya lupa namanya, Malik Ibnu Dinar atau Abdullah Ibnu Mubarak atau siapa gitu. Pokoknya ada seseorang yang kebiasaannya adalah mencuri. Tetapi pada saat dia ingin memasuki rumah seseorang, dia mendengarkan ayat yang dibaca. Ternyata di dalamnya ada orang yang menghidupkan malamnya, bisa dengan sholat atau dengan membaca Al-Quran. Tapi yang jelas dia mendengarkan ada ayat yang dibaca. Apa ayat yang dibacanya? Ayat yang dibacanya adalah yang didengarnya adalah alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu bahwa hatinya khusyuk mengingat Allah? Ini yang didengar oleh dia. Kata alam itu kan pertanyaan itu ya, itu istifham namanya. Di dalam ilmu nahwu disebut dengan istifham. Itu bertanya. Allah bertanya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu agar hatinya khusyuk untuk mengingat Allah? Mendengarkan ayat itu dibaca, didengar oleh telinganya, masuk ke dalam hatinya. Karena yang mencuri ini juga beriman. Dia walaupun beriman, tapi tetap aja dia kerjanya mencuri. Nah, karena di sini dikatakan alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah datang saatnya? Inilah yang membuat dia sadar. Muncul kesadaran dia. Sampai kapan saya akan begini? Sampai kapan saya akan mendurhakai Allah? Belumkah tiba saatnya saya sadar? Belumkah tiba saatnya hati saya tunduk kepada Allah? Ini pertanyaan dijawab oleh dia sendiri. Akhirnya ayat itulah yang membuat dia meninggalkan semua kebiasaan buruknya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali semua perbuatannya dan mulai belajar menuntut ilmu, bahkan pada akhirnya dia menjadi seorang ulama besar. Jadi tadabbur itu bisa merubah kehidupan kita. Bisa merubah wajah kehidupan kita kepada